Negara ini dulunya pernah menguasai setengah daratan dunia dan sekarang menjadi negara tersepi di dunia. Hi everyone, welcome back again to KL Careers. Akhirnya kita kembali lagi ke benua kuning, yaitu benua Asia. Dan di sini kita akan ngebahas negara Mongolia. Dan bagaimana negara ini dulunya pernah menguasai setengah daratan dunia. Dan bagaimana negara ini menjadi negara tersepi di dunia. Seperti biasa, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan negara Mongolia. Nama Mongolia berasal dari kata Mongol yang merujuk kepada suku nomaden yang tinggal di wilayah Asia Tengah dan Timur Laut. Nama ini semakin populer ketika Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14. Lebih lengkap tentang sejarah Kekaisaran Mongol nanti akan kita bahas di segmen sejarah. Kemudian nama Mongol digunakan sebagai nama resmi negara Mongolia yang kita kenal sekarang. Lalu, apa makna dari bendera Mongolia? Warna merah melambangkan api, semangat, dan darah yang ditumpahkan untuk kemerdekaan. Warna biru melambangkan langit yang luas dan juga abadi, yang mewakili kebebasan dan keluasan wilayah Mongolia. Di bendera Mongolia terdapat Soyombo, yaitu lambang kuno Mongolia yang terdiri dari berbagai elemen seperti api, matahari, bulan, bumi, air, dan juga yin yang. Simbol ini melambangkan keharmonisan, keseimbangan, dan juga kekuatan alam. Lalu, bagaimana dengan kondisi geografis Mongolia dan di manakah lokasi persis negara ini? Mari kita bahas di Mongolia adalah negara terkurung daratan yang terletak di Asia Timur, yang berbatasan dengan Rusia di utara dan Cina di selatan. Dengan total luas wilayah sekitar 1,5 juta kilometer persegi, Mongolia adalah salah satu negara terluas di dunia. Mongolia sendiri dibagi dalam 21 provinsi, atau yang sering disebut dengan Aimak, dan satu kota madya setingkat provinsi. Mongolia beribu kota di Ulaanbaatar, yaitu sebuah kota yang memainkan peran penting dalam sejarah dan budaya Mongolia. Dan fakta menariknya, Ulaanbaatar dijuluki sebagai ibu kota terdingin di dunia. Hal ini dikarenakan Ulaanbaatar terletak di dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan, yang membuatnya terpapar angin kencang dan juga suhu dingin yang ekstrim. Lalu bagaimana dengan pemerintahan di negara Mongolia? Adapun pemerintahan di negara Mongolia adalah republik presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Oke, sekarang kita akan ngebahas kondisi fisik geografis negara Mongolia. Sebagian besar wilayah Mongolia terdiri dari dataran tinggi dan juga pegunungan. Di bagian barat daya negara ini terdapat pegunungan Altai yang menjulang tinggi, dan di sini terdapat gunung tertinggi di Mongolia, yaitu Kuitan Peak, dengan ketinggian 4.300 meter di atas permukaan laut. Selain pegunungan, di Mongolia juga terdapat sungai-sungai yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat Mongolia. Sungai terpanjang di Mongolia adalah Sungai Selenge yang mengalir dari pegunungan Khangai di utara dan bermuara di Danau Baikal di Rusia. Selain itu, terdapat juga Sungai Orkhon yang terkenal dengan sejarah Kekaisaran Mongolia, yang mengalir ke arah utara dan bertemu dengan Sungai Selenge. Selain sungai, terdapat juga danau-danau yang beragam di Mongolia yang menciptakan keunikan geografis tersendiri. Danau-danau ini menyediakan air minum, irigasi, dan juga sumber makanan bagi penduduk setempat. Beberapa danau terpenting di Mongolia antara lain Danau Koskul, Danau Uf, dan juga Danau Karus. Selanjutnya, di bagian tengah Mongolia terdapat dataran tinggi yang luas dengan padang rumput yang subur, yang sering disebut dengan stepa. Padang rumput ini ideal untuk peternakan nomaden, karena kebanyakan dari masyarakat Mongolia masih hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat. Selanjutnya, di Mongolia juga terdapat Gurun Gobi, yang merupakan salah satu gurun terbesar di dunia. Gurun ini mendominasi wilayah selatan Mongolia. Gurun Gobi merupakan rumah bagi berbagai spesies hewan yang telah beradaptasi dengan kondisi gurun, seperti unta, gezel, dan juga macan tutul salju. Selain itu, terdapat beberapa hewan khas Mongolia, yaitu kuda Przewalski, yang merupakan spesies kuda liar yang masih hidup di dunia. Selain itu, terdapat hewan lain seperti elang, gajah, urial, dan juga ayak. Dan terakhir, sebagai penutup di segmen geografi, berikut beberapa tempat yang layak dikunjungi di Mongolia, antara lain Genghis Khan Statue Complex, Genghis Khan Square, Galeria Ulaanbaatar, Erdene Zoo, dan juga Lembah Orkhon. Dan sekarang kita akan membahas tentang Kekaisaran Mongol yang pernah menguasai setengah daratan dunia. Dan mengapa Kekaisaran Mongol gagal menaklukkan Pulau Jawa. Mari kita bahas di Kekaisaran Mongol didirikan oleh Temujin yang kemudian dikenal sebagai Genghis Khan pada awal abad ke-13. Genghis Khan adalah seorang pemimpin yang tangguh dan juga visioner yang berhasil menyatukan suku-suku nomaden di Mongol dan membangun pasukan militer yang kuat.
Di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan penerusnya, Kekaisaran Mongol melakukan penaklukan besar-besaran. Kekaisaran ini meluas ke wilayah yang sangat luas, mulai dari Asia Timur hingga ke Eropa Timur, dan menjadikannya kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah. Kekaisaran ini mencapai puncaknya di bawah pemerintahan cucu Genghis Khan, yaitu Kubilai Khan yang menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Selain keberhasilannya dalam menaklukkan berbagai wilayah di dunia, ternyata Kekaisaran Mongol juga mengalami kegagalan. Salah satu upaya penaklukan Kekaisaran Mongol yang gagal adalah saat menginvasi Pulau Jawa. Pada saat itu, pasukan Mongol melakukan invasi ke Jawa pada tahun 1292. Meskipun pasukan Mongol memiliki kekuatan yang besar, tetapi pasukan Mongol tidak mampu beradaptasi dengan kondisi geografis Jawa yang didominasi oleh hutan, dan juga adanya perlawanan gerilya yang gigih dari kerajaan-kerajaan di Jawa. Adapun alasan detail mengapa pasukan Mongol gagal menaklukkan Jawa adalah sebagai berikut. Alasannya karena pasukan Mongol terbiasa berperang di daerah padang rumput yang luas, sehingga mudah untuk kuda mereka bermanuver dan juga memudahkan pemanah mereka dalam membidik musuh-musuhnya. Tetapi pada saat mereka bertempur di Pulau Jawa, mereka tidak terbiasa dengan kondisi hutan di Pulau Jawa yang banyak pepohonan, karena kuda mereka tidak mudah untuk bergerak, dan juga pasukan mereka sangat sulit untuk membidik pasukan-pasukan dari kerajaan Jawa. Nah, selain itu, Kekaisaran Mongol juga mengalami kekalahan di Jepang dan juga Vietnam. Alasan Kekaisaran Mongol kalah di Jepang karena badai yang kencang pada saat mereka melakukan pelayaran ke daerah Jepang, sedangkan mereka kalah di Vietnam, sama halnya dengan alasan saat mereka kalah di Pulau Jawa. Selanjutnya, Kekaisaran Mongol mengalami masa kemunduran setelah kematian Kublai Khan pada tahun 1294. Beberapa abad berikutnya, Kekaisaran Mongol terpecah menjadi beberapa kaganet yang berkuasa di berbagai wilayah, dan akhirnya Kekaisaran Mongol runtuh pada abad ke-14. Setelah keruntuhan Kekaisaran Mongol, wilayah Mongolia berada di bawah pemerintahan dinasti Qing, tepatnya pada abad ke-17. Kemudian, pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme mulai berkembang di Mongolia, hingga akhirnya pada tahun 1921, revolusi Mongolia terjadi dengan bantuan Soviet Rusia. Dan akhirnya Mongolia menjadi negara merdeka dengan sistem pemerintahan komunis. Selanjutnya pada tahun 1990 terjadinya revolusi demokratik di Mongolia, dan negara ini beralih ke sistem demokrasi dan juga ekonomi pasar. Dan beginilah sejarah Mongolia hingga menjadi negara Mongolia yang kita kenal sekarang. Lalu bagaimana dengan kondisi penduduk di negara Mongolia? Mari kita bahas di jumlah penduduk Mongolia saat ini adalah 3,4 juta jiwa, berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Mongolia adalah 2 orang per kilometer persegi dan menjadikan negara ini sebagai negara tersepi di dunia. 66% penduduk Mongolia tinggal di perkotaan dengan usia rata-rata di Mongolia adalah 27 tahun. Lalu apa saja etnis yang ada di Mongolia? Mayoritas penduduk Mongolia adalah etnis Mongol, sekitar 85%. Tetapi terdapat kelompok minoritas lain seperti Kazakh, Tufan, dan juga Buryat. Adapun bahasa resmi yang digunakan di Mongolia adalah bahasa Mongol, yang termasuk dalam rumpun bahasa Altai. Sedangkan untuk agama Buddha Tibet adalah agama mayoritas di Mongolia, dengan sekitar 53% penduduknya menganut agama Buddha Tibet. Selain itu, terdapat beberapa agama lain di Mongolia seperti Islam, Shamanisme, dan juga Kristen. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang budaya Mongolia. Nah, budaya Mongolia cukup beragam dengan adanya pengaruh nomaden yang cukup kuat. Oke, kita akan mulai dari musik terlebih dahulu. Musik tradisional Mongolia didominasi oleh alat musik gesek seperti morinkhor dan juga alat musik petik seperti yatga. Adapun tarian tradisional di Mongolia adalah BLG yang dibawakan dengan iringan alat musik tradisional Mongolia seperti morinkhor dan juga yonshin. Tarian ini biasanya dilakukan ketika ada acara-acara penting seperti pesta keluarga dan juga pernikahan. Selanjutnya, untuk pakaian adat di Mongolia disebut dengan del. Del adalah jubah panjang yang terbuat dari wol atau sutra. Del biasanya berwarna biru, hijau, ataupun merah. Nah, seperti yang kita bahas di awal, penduduk Mongolia masih menganut tradisi nomaden. Dan tradisi ini masih dipegang teguh oleh beberapa masyarakat Mongolia. Tradisi ini termasuk tinggal di yur, yaitu rumah portable yang bisa dibongkar pasang dan juga bisa dipindahkan kemanapun. Adapun penduduk-penduduk nomaden berprofesi sebagai peternak, terutama peternak domba dan juga kuda. Dan terakhir, di segmen ini kita akan tutup dengan makanan-makanan khas Mongolia. Berikut beberapa makanan khas Mongolia yaitu kuskur, bus, korko, suifan, dan juga bodok. Lalu bagaimana dengan perekonomian negara Mongolia? Apakah termasuk negara maju, negara miskin, atau negara berkembang? Mari kita bahas di The Last Topic, ekonomi. Nah, Mongolia sendiri adalah negara dengan perekonomian berkembang.
Kita akan mulai dengan mata uang di Mongolia terlebih dahulu. Mata uang resmi Mongolia adalah Tuklik atau yang sering disingkat dengan MNT. Lalu apa saja sektor ekonomi utama di Mongolia? Ada 3 sektor ekonomi utama di Mongolia, yaitu pertambangan, peternakan, dan juga pariwisata. Kita mulai dari pertambangan terlebih dahulu. Sektor pertambangan merupakan kontributor utama bagi ekonomi Mongolia, dengan tembaga dan batubara sebagai komoditas ekspor utama. Mongolia memiliki cadangan tembaga terbesar keempat di dunia dan cadangan batubara terbesar ke-13 di dunia. Mongolia memiliki populasi domba dan kambing yang besar, dan daging dan produk susu merupakan komoditas ekspor penting dari sektor peternakan. Dan yang terakhir yaitu pariwisata. Nah, sekarang sektor pariwisata sedang dikembangkan oleh pemerintah Mongolia. Karena Mongolia memiliki keindahan alam yang cukup unik, mulai dari Gurun Gobi dan juga Nado Kuskul, yang menarik banyak minat wisatawan dari seluruh dunia. Dan juga perekonomian Mongolia sangat bergantung kepada Rusia dan juga Cina. Hal ini dikarenakan Mongolia terletak di antara Rusia dan Cina. Hal ini membuat Mongolia sangat bergantung kepada kedua negara ini untuk akses ke laut dan juga pasar internasional. Lebih dari 80% ekspor Mongolia diekspor ke Cina dan juga Rusia. Dan Mongolia mengimpor berbagai macam barang dari Cina dan juga Rusia seperti bahan makanan, bahan bakar, dan juga mesin. Cina sendiri telah berinvestasi dalam berbagai proyek infrastruktur di Mongolia, seperti pertambangan, kereta api, dan juga jalan raya. Sedangkan Rusia merupakan investor penting di Mongolia, terutama di sektor energi. Namun, pemerintah Mongolia terus berusaha untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada kedua negara ini, agar kedepannya Mongolia dapat menjadi negara yang lebih mandiri. Kesimpulan, Mongolia adalah negara yang unik dengan sejarah yang kaya dan juga budaya yang menarik. Meskipun negara ini menghadapi beberapa tantangan, namun Mongolia memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. So, inilah informasi tentang negara Mongolia. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ada saran atau mau bertanya, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Thanks for watching this videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside, I'm alone.